Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid wa sallim tasliman katsiran katsira wa man tabi'um bi ihsan ila yaumiddin adada khalqihi ta'ala wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Yahya qayyum rahmatika nastaghis, Yahya qayyum rahmatika nastaghis, Yahya qayyum rahmatika nastaghis. Aslih lana sya'nana kullah, aslih lana sya'nana kullah, aslih lana sya'nana kullah, wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain, wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain, wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. La ilaha illa anta Allah bika asbahna bika amsayna wa bika nahya wa bika namut ilaika nusyur. Allah bika asbahna bika amsayna wa bika nahya wa bika namut ilaika nusyur. Allah bika asbahna bika amsayna wa bika nahya wa bika namut ilaika nusyur. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Jemaah mati Allah sekalian yang masih istiqamah untuk duduk sejenak ya setelah kita salat. Salat itu perlu difikirkan, salat itu perlu difikirkan. Semua bacaan salat, bahkan dari azannya, iqamahnya ataupun qamat kata orang Melayu, bacaan salatnya, doa iftitah ataupun istiftah, Fatihah, ayat dan seterusnya perlu difikirkan. Dalam bab tentang salat boleh dirujuk antara lain peringatan Allah dalam surah Taha. Salah satu di antaranya ya, aqimis salata li zikri wa aqimis salata li zikri, halaman 313. Wa aqimis salata li zikri, tegakkanlah salat itu untuk zikrullah, untuk zikrullah. Maka dalam rangka ini kita sudah bincang banyak pertemuan sudah ya tentang ayat dalam surah Fussilat ayat 30, 31, 32 yang semuanya tercatat dalam 25 hikmah lah ya yang tersirat di balik yang tersurat. Sekarang kita bersama hikmah yang ke-17. Hikmah yang ke-17, semakin dirasakan hikmah tilawah ta'abbud dan tilawah tadabbur. Tilawah itu baca Quran dengan menyingkap maknanya. Ulama membagi tilawah itu kepada dua bahagian. Pertama tilawah ta'abbud, kita kena banyak baca Quran. Baca sejuz sehari, sejuz itu sikit, satu juz sedikit. Dulu pernah jumpa seorang sahabat di Semenanjung, tanya dia, panggil abang sama dia, abang nak khatam Quran perlu berapa jam? Katanya 9 jam, 9 ke 10 jam dia boleh khatam Quran. Karenanya lidahnya lidah Al-Quran, hatinya hati Al-Quran. Kenapa susah nak baca Quran? Karena belum mujahadah lagi, belum berjuang lagi. Ini yang disebut nanti dalam poin yang ke-25. Kita perlu bertilawah Al-Quran, tilawah ta'abbud, membaca sebanyak-banyaknya.
Yang kedua, tilawah tadabbur, membaca menyingkap maknanya. Membaca menyingkap maknanya. Subhanallah. Baca saja tak cukup. Tadi imam baca rakaat pertama surah At-Tin, rakaat kedua surah Takatsur. At-Tin itu kalau difikirkan, surah At-Tin ya, ataupun surah Takatsur kalau difikirkan, selamat hidup orang tu. Kalau difikirkan, dia belajar ratusan kali, mungkin ribuan kali sudah didengar dibaca imam surah yang sama. Surah yang sama. Surah yang sama ya, At-Tin, Takatsur, ataupun Ad-Duha, ataupun Alam Nashrah. Jadi perlu tadabbur, perlu difikirkan maknanya. Subhanallah. Jadi dua tilawah ya, tilawah ta'abbud, membaca Quran sebanyak-banyaknya. Kalau sejuz sehari sedikit, kalau setengah jam satu hari itu sedikit. Dulu pernah tanya jemaah di sini di Masjid Salihin nih, Haji kira-kira berapa jam satu hari dengan handphone? Katanya dalam 3 jam. 3 jam habis masanya dengan handphone. Kenapa dengan Quran 10 menit, 20 menit, 15 menit tidak ada? Di situlah kesilapan manusia. Media yang melalaikan pada umumnya, bahkan bukan melalaikan lagi, yang mengotori mindanya, yang mengotori hatinya, yang merusak akhlak anak istrinya, yang mendelete ibadat salatnya, yang menghapus ibadat salatnya, media penghapus ibadat, yang membuat imannya sengsara, merana, terencat. Media itu pada umumnya membuat iman merana. Quran ini mengurus iman. Quran mengurus iman, merawat iman, meningkatkan iman. Karena ada tilawah tadabbur. Jadi surah At-Tin, surah Takatsur, surah-surah yang hebat dalam Al-Quran. Subhanallah. Poin 17 ya, dirasakan perlunya tilawah ta'abbud dan tilawah tadabbur. Tilawah wajib, tilawah tadabbur wajib. Bertilawah wajib. Coba kita lihat satu ayat perintah tilawah, dan ayat ini sudah sering disorot dulu ya, bukan ini lagi. Bertilawah itu wajib. Kalau berlalu satu hari di rumah Quran tidak baca, nanti ketua keluarga akan ditanya, suami akan ditanya, ayah akan ditanya, ibu akan ditanya, kenapa tidak ada Quran di rumah? Bertilawah itu wajib. Bismillahirrahmanirrahim. Lihat suratul Ankabut. Suratul Ankabut. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 401. Suratul Ankabut halaman 401 ayat 45. Baca sama-sama insyaallah ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Baca lagi. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis salah. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wa ladhikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Allahumma amanna bik fazidna imanan ba'da iman. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Baca Quran. Alkitab itu Quran. Utlu itu baca.
bacalah kitab yang sudah diwahyukan kepadamu, wa aqimis salah. Baca Quran dulu baru salat. Perintahnya di sini baca Quran dulu baru salat. Kalau salat tak baca Quran, salat tapi Quran tak dibaca, tidak menepati arahan, menyalahi arahan. Itu maka disebut ya, ada community umat Islam, mereka untuk menunggu qamat salat subuh tu, maka mereka tunggu setengah jam, semua baca Quran, duduk di masjid setengah jam baca Quran, charging dulu, kemudian baru nanti qamat, tilawah dulu baru salat. Kalau tilawah di rumah okey lah, sebelum ke masjid dia tilawah di rumah setengah juz, nanti tilawah lagi. Itu cara yang betul ya. Cara yang betul, mengaji dulu, baca Quran dulu, baru wa aqimis salah, baru bersalat. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat yang demikian itulah yang akan mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Tujuan asas salat apa? Supaya orang itu menjauhi dosa, supaya benci terhadap dosa, supaya jijik terhadap dosa. Itu tujuan asasnya. Tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Subhanallah. Lihat satu lagi. Lihat satu lagi ke depan. Subhanallah. Halaman 437 surah Fatir. Ayat 437 surah Fatir, bukan ayat ya, halaman 437 surah Fatir ayat 29. Innal ladzina yatluna kitaballah. Dibaca ya. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salah وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. اللهم آمنا بك فزدنا إيمانا بعد إيمان. Innal ladzina yatluna kitaballah, yatluna tilawah ya. Tadi dalam surah Ankabut utlu katanya, tilawah. Yatluna tilawah. Innal ladzina yatluna kitaballah, orang yang bertilawah kitabullah. Wa aqamus salah, tengok. Salah nomor 2. Salah nomor 2, tilawah nomor 1. Salat perlu kepada tilawah. Salat tanpa tilawah tak menepati arahan Al-Quran. Istri salat, ada tilawah, ada, alhamdulillah. Anak salat kah semua? Salat semuanya. Ada bertilawah? Ada, alhamdulillah. Innal ladzina yatluna kitaballah, orang yang bertilawah dulu, wa aqamus salah. Kemudian mereka bersalat. Tambah lagi satu lagi di sini, wa anfaqu. Dia mau keluar duit, suka berinfak. Tambah satu lagi di sini ya. Artinya orang salat itu orang yang pemurah. Wa anfaqu mimma razaqnahum, mereka berinfak, mengeluarkan duit yang diberikan Allah kepadanya, sirran, secara tersembunyi, wa alaniyatan, secara terbuka. Apa rizalnya? Yarjuna tijaratan lan tabur, mereka akan meraih bisnis yang untung. Jadi nak untung bisnis, ibadat ini bisnis. Amal ibadat ini bisnis, tijarah. Tijarah itu bisnis. Nak untung apa? Tilawah, salat, infak. Yarjuna tijaratan lan tabur, mereka akan beruntung bisnisnya, tidak pernah rugi.
Apa dapatnya? Liwafihum ujurahum. Allah akan memberi imbalan yang sempurna, malah wa yazidahum min fadlih, banyak lagi kurnia tambahan, banyak lagi ekstra. Innahu ghafurun syakurun. Memangnya Allah tu ghafur, Allah tu syakur. Allah ghafur, Allah syakur. Ghafur mengampun dosa hambanya yang besar. Syakur membalas ibadat yang sedikit dengan balas yang banyak. Datang sembahyang subuh berjamaah, berniat sebelum tidur, tidurnya ibadat. Kedatangannya sembahyang subuh melayakkan dia dapat nilai seperti beribadat satu malam tak tidur. Datang sembahyang subuh beruduk dengan sempurna dari rumah, dapat bonus seperti naik haji. Mau duduk di tazkirah, ada tazkirah di masjid, dapat satu bonus haji. Tak dengar tazkirah, tak ada tazkirah, hilang satu haji satu pagi. Datang ke masjid, langkahnya dikira. Datang dan balik, pergi dan pulang dikira. Duduk di masjid, malaikat mendoakan, ya Allah ampun dosa orang ini, ya Allah terima taubatnya, ya Allah beri mereka limpah rahmat. Jadi nak ke masjid itu banyak niatnya ya. Nak ke masjid banyak niatnya, bukan nak pergi solat berjamaah saja, satu saja. Boleh 10, boleh 20, berdasarkan ilmu orang tu. Nak datang ke masjid, mau duduk di taman jannah. Orang duduk dalam ilmu lancar jalan ke surga, nanti senang nak masuk surga. Keadaan orang tu melangkah dari padang mahsyar ke surga ikut keadaannya di dunia. Kalau pencinta ilmu, lancar jalannya. Kalau tidak mau menambah ilmu, banyak sangkut. Ditanya nanti, ada tazkirah di masjid? Ada. Dengar? Dengar. Alhamdulillah. Tengok rekod, memang ada rekodnya. Duduk dalam majelis ilmu menghanyutkan dosa. Kalau orang tu tak risau terhadap dosanya, tidak risau terhadap dosa yang dibuatnya, orang tu dirisaukan. Tidak takut dia dosa yang dia buat, orang tu ditakuti. Patutnya orang beriman takut, karena dosa ini risikonya tinggi. Risikonya tinggi, risiko waktu hidup, risiko nak mati, risiko di dalam kubur, risiko di padang mahsyar. Di padang mahsyar nanti dosa itu akan dipikul, akan dibawa, kecuali yang sudah dosanya yang sudah di-delete, dipadam, kalau dia sudah bertaubat ya. Subhanallah. Ini tentang tilawah. Subhanallah. Tilawah itu penting. Kita lihat satu ayat lagi tentang tilawah. Suratul Baqarah. Tilawah dalam suratul Baqarah ini tugas asas Rasulullah SAW. Ini juga tugas umat. Ayat tilawah nih ya. Boleh dilihat halaman Bismillahirrahmanirrahim, halaman 20. Ayat 129. Tadi surah Fatir ayat 29 ya, ini 129. Rabbana wa ba'as fihim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rabbana wa ba'as fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Allahumma amanna bik fazidna imanan ba'da iman. Ini pada dasarnya doa Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ratusan tahun sebelum Rasulullah SAW berdoa supaya lahir Nabi Muhammad.
Jadi Nabi Muhammad lahir berkat doa Nabi Ibrahim. Ceritanya sejak ayat 127, setelah Nabi Ibrahim mendirikan asas Baitullah Ka'bah dengan Nabi Ismail, Nabi Ibrahim berdoa. Ayat 128, ayat 129. Ayat 129 Nabi Ibrahim mendoakan supaya nanti kemudian hari muncul Nabi di sana, di Mekah. Inilah Rabbana wab'as fihim, ya Allah, utuskanlah di kalangan mereka ini rasulan, seorang rasul, Nabi Muhammad maksudnya itu, minhum, dari kalangan mereka sendiri. Apa tugasnya? Tengok, yatlu alaihim ayatik, tugasnya nomor 1 tilawah. Yang kedua, wa yu'allimuhumul kitab, ta'lim. Yang ketiga, wa yuzakkihim, tazkiyah. Bertambah lagi di sini ya. Bertambah lagi di sini. Tilawah, ta'lim, tazkiyah. Boleh diringkaskan dengan 3 ta ataupun 3 ti. Tilawah pertama, ta'lim kedua, tazkiyah ketiga. Nah, ayat seperti ini banyak dalam Quran. Bahwa tugas basic Rasulullah bertilawah, menyampaikan Al-Quran kepada umat. Itu juga tugas umat ya. Nah, jadi poin nomor 17 tadi, perlunya tilawah, ta'abbud. Ta'abbud itu apa? Banyakkan baca Quran. Tilawah tadabbur, tadabbur itu apa? Coba menyelami maknanya. Kita ada cakap tadi, surah At-Tin saja kalau faham dia, insyaallah cukuplah modal dia untuk selamat. Yang kita sekarang kita singkap surah Fussilat ayat 30, 31, 32 ya. Baik. Kita lihat satu poin lagi. Perlu ada jalinan tilawah dan sokongan doa. Nah, tambah selain daripada tilawah tadabbur dan tilawah ta'abbud, kita perlu bertilawah sambil berdoa. Itu yang diamalkan oleh Imam Hasan Basri. Bila Al-Imam rahimahullah membaca ayat surah Fussilat, Imam membaca doa, Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqamah. Macam tadi baca surah At-Tin. Dalam sunnah kita dituntut membaca respon kepada ayat itu setelah selesai surah At-Tin, alaihissallahu biahkamil hakimin, bala wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Itu bukan doa, itu pengakuan. Kalau yang dibawa oleh Imam Hasan Basri doa. Dibaca surah Takasur contohnya. Summa la tus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Penghujung surah. Kamu akan ditanya tentang nikmat yang diberikan Allah kepada kamu. Nikmat kereta akan ditanya. Ada kereta di rumah? Banyak kereta. Ada satu wakil untuk menghadiri salat subuh di pagi hari? Ada. Kereta kami dibawa ke masjid. Itu akan ditanya nanti. Itu maksud surah At-Takasur. Summa la tus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Kamu akan ditanya tentang nikmat Allah. Rumahnya berapa besar? Berapa modal membangun rumah? Berapa bilik di sana? Berapa fasilitinya? Berapa ekornya? Berapa? Rumah yang baik itu apa kerja orang di dalam bilik, dalam rumah? Itu akan ditanya. Kemudahan electricity, kemudahan wifi, ada wifi, ada. Untuk apa wifi itu? Untuk mencari jannahmu ya Allah, untuk membawa keluargaku ke jannah ya Allah, untuk menjauhkan mereka daripada azab neraka ya Allah, untuk membela mereka daripada dosa, jangan terjerumus ke dalam dosa ya Allah. Itu maksud surah At-Takasur. Summa la tus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Badan sehat, kaki sehat. Mau melangkah ke masjid? Mau. Akan ditanya.
Pendengaran sehat. Akal oke. Ada jawab azan? Ada. Waktu as-salatu khairum minan naum kamu di mana? Saya sudah di masjid. As-salatu khairum minan naum. Ada dijawab? Ada. Subhanallah. Nomor berapa tadi? Nomor 19. Perlu ada jalinan tilawah dan sokongan doa. Bila kita baca, macam kalau kita baca surah Takasur tadi, summalatus alunna yauma idzin anin naim. Kemudian kamu akan ditanya tentang nikmat yang diberikan Allah. Patutnya kita berdoa, ya Allah, tolonglah aku mensyukuri nikmat-Mu ya Allah, agar aku nanti bila Engkau tanya selamat ya Allah. Itu kena belajar ya. Kena belajar. Allahumma ja'alna li na'maika minasyakirin. Ya Allah, jadikan kami orang mensyukuri nikmat-Mu ya Allah. Kalau tidak tahu bahasa Arabnya, paling kurang bahasa Melayunya. Tahu message, dia dengar dibaca imam, tahu dia maksudnya, karena ayat ini dah ratusan ribuan kali dibaca. Ratusan dan ribuan kali dibaca. Subhanallah. Perlu disapa dengan doa. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Kemudian kamu akan ditanya tentang nikmat Allah, nikmat hidup, nikmat usia, nikmat sehat, nikmat akal, nikmat tenaga, nikmat tidur sedap, makan sedap, olahraga, alhamdulillah masih enak olahraganya. Ada yang olahraganya ke kebun ya, sehat dia, happy dia bekerja. Itu nikmat. Nikmat memandu, nikmat jalan, nikmat negara yang aman, nikmat negara Islam, nikmat yang pemimpinnya suka kepada agama, nikmat yang pemimpinnya membawa ke jannah, nikmat negara zikir. Nikmat negara zikir akan ditanya, penduduk negara zikir akan ditanya. Zikir nomor 1 Al-Quran, zikir nomor 1 As-Salah, salat nomor 1 di masjid, bukan di rumah. Di rumah itu salat sunat. Kan sudah dibaca tadi ayat dalam surah Taha, wa aqimis salata li zikri. Tegakkanlah salat untuk berzikir kepada Allah. Jadi 2 poin saja dulu ya. 2 poin. Poin 17, 18. 3 lah ya tadi. 17, 18 dan 19. Perlu tilawah ta'abbud dan tadabbur, perlu tilawah sambil berdoa. Tilawah sambil berdoa ya. Jadi kewajiban kepada Quran membacanya. Satu hari berlalu tidak baca Quran, orang itu berdosa. Itulah dia. Kemudian menyingkap maknanya, kemudian berdoa sambil membaca, mengamalkannya lagi, mengamalkan, menyebarkan, membelanya, memperjuangkan, menerapkan. Mendengar, perlu kita hari-hari mendengar Quran. Bagus ya, di sini ada Ridho Al-Quran 24 jam. Dan di media lagi banyak ya, boleh pilih mau suratul Baqarah, mau Ali Imran, mau surah Yasin, mau surah lain-lain. Semua sudah ada. Sudah ada. Ada pernah jumpa baca surah Qaf 17 kali balik-balik. Qaf wal Qur'anil Majid. Qaf wal Qur'an 17 kali. Kita boleh setting, boleh download surah Maryam 3 kali balik-balik. Qaf ya ain sad zikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria iznada rabbahu nidaan khafiya. Dah sampai ke ujung nanti dibaca lagi ke awal. 1 kali download, boleh dengar balik-balik. Itu gunanya nikmat media komunikasi yang moden ini, membawa ke jannah.
Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Kamu akan ditanya tentang nikmat Allah. Ada handphone, ada untuk apa? Untuk mengajak diriku ke jannah ya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Nanti akan datang poin 20 dengan izin Allah ya. Besok lusa mudah-mudahan badan sehat, kita bersemangat selalu berniat ingin duduk dalam majelis ilmu, majelis taman surga, majelis yang menghanyutkan dosa, majelis yang malaikat hadir. Ini majelis malaikat. Itu maka susah orang nak duduk. Karena ini majelis malaikat. Setiap ada majelis ilmu, ada malaikat berkerumun di sini, mengambil kedatangan, memperhatikan orang yang duduk itu apa difikirkannya, kemudian melaporkan kepada Allah. Setelah selesai majelis, orang ini hari-hari ada ya Allah dalam majelis ilmu. Nanti Allah akan mengisytiharkan kepada malaikat yang meliput ke aktiviti majelis ilmu itu. Allah menyampaikan message, kamulah saksiku nanti dosa mereka sudah diampun, kata Allah. Ku ushidukum anni qad ghafartu lahum. Kamu yang meliput berita aktiviti tazkirah subuh itu nanti sebagai saksiku, kata Allah, nanti dari kemudian kamulah saksiku, dosa mereka sudah diampun. Itu maka susah nak duduk dalam majelis ilmu karena ramai manusia yang tidak memikirkan dosa. Kalau dia pikir dosa, duduk dalam majelis ilmu dosa hanyut. Dosa hanyut. Ini mandi dalam lautan keampunan. Duduk dalam majelis ilmu berada dalam lautan keampunan Allah dalam hadis sahih. Bukan main-main hadisnya. Dan hadis itu sudah sering disebut ya. Ada malaikat petugas khas, kerjanya mencari di mana orang berkumpul. Kalau di rumah, suami dan istri berkumpul di rumah, baca Quran, bertilawah, bertadabbur. Datang juga malaikat ke sana, berkumpul anak istrinya. Kalau di masjid, di masjid. Kalau di rumah, di rumah. Kalau di pejabat, di pejabat. Itulah indahnya Islam ya. Mudah-mudahan Allah selalu memilih kita. Amin rabbal alamin. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'sir alaina wa ardina wa arda'na ya karim. Allahumma hafaz sultana wa iyana wal muslimin. Allahumma hafaz sultana wa iyana wal muslimin. Allahumma hafaz sultana wa iyana wal muslimin an-nas ajma'in. Allahumma hafazna min kulli su'. Allahumma hafazna min kulli makruh. اللهم احفظنا من كل سوء اللهم احفظنا من كل مكروه اللهم احفظنا من كل سوء اللهم احفظنا من كل مكروه في الحال والمآل في الحال والمآل في الحال والمآل جسما وروحا جسما وروحا جسما وروحا فالله خير حافظا فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين اللهم اكتب لنا كل الخير وهيئ لنا كل الخير ووفقنا لكل خير بيدك الخير إنك على كل شيء قدير إنك نعم المولى ونعم النصير اللهم ارحمنا وارحم أمواتنا وأموات المسلمين اللهم ارحم أهل القبور من المسلمين والمسلمات اللهم ارحم أهل القبور من المسلمين والمسلمات وارحمنا إذا ما صرنا من أهل القبور اللهم ارحمنا إذا ما صرنا من أهل القبور اللهم ارحمنا إذا ما صرنا من أهل القبور واجعل قبرنا وإياهم روضة من رياض الجنة اللهم اجعل قبرنا روضة من رياض الجنة اللهم اجعل قبرنا روضة من رياض الجنة وادخلنا الفردوس الأعلى مع الأبرار اللهم ادخلنا الفردوس الأعلى مع الأبرار اللهم ادخلنا الفردوس الأعلى مع الأبرار مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا مجيب السائلين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم إني أحبكم في الله وأستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.